Tiba-tiba Pak Suryo sama istri tuh lari-lari keluar, terus teriak-teriak gitu, tolong ada ular di rumah kita, ularnya gede banget. Pak Anto yang lagi bawa anak itu langsung mau nolongin, tapi sebelum nolongin Pak Anto ngedrop anaknya dulu tuh di rumah, terus manggil tetangga-tetangga yang lain buat bantuin si Pak Suryo. Nah pas mereka semua masuk ke dalam rumah Pak Suryo, mereka semua tuh bener-bener bingung karena sama sekali gak ada ular di dalam rumahnya. Pak Anto juga sampai bilang ke Pak Suryo sama istrinya kalau gak ada tanda-tanda ular juga. Dan akhirnya Pak Anto sama tetangga-tetangga yang lain tuh keluar dari rumah, terus pulanglah ke rumah masing-masing. Nah singkat cerita, besok paginya pas Pak Anto baru banget ngebuka pintu rumahnya, dia kaget banget tiba-tiba ada kepala kucing utuh di depan pintu rumahnya. Bahkan mata si kucing ini tuh kebuka kayak melotot gitu, dan matanya tuh merah. Pak Anto kaget banget tuh, dia langsung bersihin. Di situ dia langsung kepikiran, kenapa kejadian Pak Suryo yang diceritain Pak Budi ke dia jadi kejadian ke diri dia sendiri. Langsung tuh dia nelfon Ki Joko buat nanya ini maksudnya apa. Tapi si Ki Joko tuh dari suaranya kayak nutupin sesuatu gitu dan bilang kalau itu kebetulan aja, nggak ada apa-apa. Terus udah tuh, walaupun sebenarnya dia kurang tenang juga sama jawabannya Ki Joko yang kelihatan kayak nutupin sesuatu, Pak Anto berusaha untuk biasa aja dan tetap buka dagangannya. Ditunggu-tunggu sama Pak Anto dari pagi sampai sore, kok gak ada pembeli sama sekali. Padahal harusnya tuh banyak yang beli. Tapi ini gak ada sama sekali. Akhirnya ya udahlah, karena dia lumayan gabut, dia bersih-bersihin kaca tempat dia naruh kain kafannya itu. Pas dia lagi bersih-bersihin debu, tiba-tiba dia tuh kayak kepegang sesuatu gitu Dan pas dia ngerogoh-rogoh lagi, keambil kan sama dia. Pas dia pegang, Pak Suryo tuh kaget banget. Di tangannya dia ada bagian tangan kucing, tapi bener-bener cuma tangannya doang dan ada darah-darahnya. Langsung tuh dia buang ke tempat sampah, dilempar sama dia saking dia tuh kesel banget. Terus dia nelfonin Ki Joko di situ, tapi nggak diangkat-angkat juga sama si Ki Joko. Akhirnya yang biasanya dagangannya dia buka sampai malam, di hari itu tuh Pak Anto tutup jam 5 sore. Terus dia langsung ke dapur ngambil makanan dan makanlah dia sambil nonton TV. Di situ Pak Anto sendirian di rumah karena istri sama anaknya tuh lagi nginep di rumah mertuanya. Dan karena jaga dagangannya, si Pak Anto jadi gak ikut. Nah pas lagi makan, Pak Anto tuh denger kayak ada bunyi kresek-kresek gitu dari taman belakang rumahnya. Kresek-kreseknya tuh kayak bunyi plastik dimainin gitu loh Tapi didiemin aja sama si Pak Anto karena dia tuh mikir paling kucing. Tapi pas dia lagi gedein volume TV-nya, suara kresek-kresek itu tuh makin kenceng. Akhirnya disamperin lah sama Pak Anto. Dan begitu Pak Anto buka pintu taman belakang, kalian tau gak, beneran ada kucing mainin plastik. Tapi kucingnya tuh kepalanya buntung dan kakinya tuh gak ada satu. Di situ Pak Anto buru-buru langsung nutup pintu. Dia masuk ke dalam sambil berusaha nelfonin si Ki Joko. Tapi tetap tuh gak ada jawaban dari si Ki Joko. Akhirnya gak lama karena dia lumayan kesel, dia jalan tuh ke kamarnya dan mutusin buat nonton TV-nya tuh di kamarnya doang, di kamarnya aja. Pas dia lagi nonton di kamarnya, Pak Anto tuh ketiduran dan dia kebangun sekitar jam 1 pagi. Pas Pak Anto kebangun, dia kaget banget tuh, satu badannya tuh kayak kelilit kain kafan gitu Anjir. Tapi kain kafannya tuh warna coklat, lusuh dan banyak tanah gitu. Kelilit badannya gak bisa gerak karena keikat gitu. Iya Anjir. Akhirnya dia berusaha ngeluarin kain-kain kafannya ini tuh dari badannya dia, dan dia langsung keluar dari kamarnya. Pas dia keluar dari kamar, dia tuh dengar ada suara ketokan pintu, tapi sumber suaranya tuh dari kamar mandi yang ada di luar kamar si Pak Anto ini. Akhirnya karena masih setengah sadar, Pak Anto keluar tuh dari kamar menuju kamar mandinya dia. Dan pas dia buka pintu kamar mandinya, dari dalam kamar mandi Pak Anto tuh ngeliat ada perempuan yang lagi ngebelakangin Pak Anto. Terus perempuannya ini tuh pakai selendang, tapi selendangnya ini tuh kain kafan Anjir. Di situ Pak Anto tuh jalan mundur pelan-pelan sampai akhirnya perempuan itu tuh balik badan. Dan pas balik badan, mukanya tuh ancur banget sambil senyum-senyum. Pak Anto di situ bener-bener langsung pingsan di tempat. Dan besokannya Pak Anto tuh ditemuin sama istri dan anaknya terkapar di lantai depan kamar mandi rumahnya. Nah jadi sebulan setelah kejadian itu, Pak Anto tuh jatuh bangkrut karena ternyata semua ilmu hitam yang dikasih Ki Joko ke Pak Suryo tuh balik ke Pak Anto semua. Karena? Nah karena katanya si Pak Suryo tuh bekal agamanya kuat banget, sedangkan si Pak Anto nih enggak.
Jadi kayak dia tuh nggak pernah ibadah, nggak pernah apa-apa. Dan usahanya Pak Surya tuh makin hari jadi makin lancar lagi. Oh, tapi si Ki Joko yang temannya Pak Anto itu nggak ngebantuin dia ya? Iya, karena dia tuh tahu sebenarnya dari awal Pak Joko udah nemuin si kepala kucing ini. Hah? Si Ki Joko tuh tahu kalau misalkan ilmu hitamnya ini balik ke Pak Anto sendiri, tapi dia tuh mungkin gak enak karena itu temennya kali ya. Oh iya iya. Ya anjir, kurang ajar banget ya. Dia udah tahu itu bakal gagal tapi tetap dilanjutin kan? Iya. Ya itu konsekuensi dari main ilmu hitam kali ya. Ya kan pasti bakal berbalik ke diri lo sendiri kan.